pemirsa, kembali lagi saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan sukses. Tak henti-hentinya saya katakan kita harus sukses. Karena kesuksesan itu bukan saja harapan kita, tapi juga harapan kedua orang tua kita. Mungkin pada saat kita dalam kandungan, orang tua kita mengatakan nanti anak saya lahir harus jadi pengusaha. Atau mungkin juga orang tua mengatakan anak saya harus jadi orang sukses. Inilah kesuksesan itu menjadi idaman dan harapan bukan saja diri kita, tapi kedua orang tua kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan mungkin harapan kita semuanya. Jika kita telah mempunyai tujuan hidup atau cita-cita, maka yang lebih diperlukan ialah kesediaan untuk melakukan tindakan atas apa yang telah kita rencanakan atau yang telah kita harapkan. Sebab jika tanpa perbuatan, maka segala keinginan kita akan kesuksesan hanyalah berupa angan-angan atau mungkin lamunan belaka yang tidak akan pernah terwujud. Bahkan untuk mencapai tujuan yang besar, yang diperlukan bukanlah hanya perbuatan, melainkan sebuah konsistensi dan ketabahan untuk melaksanakannya secara terus-menerus tanpa mengenal lelah ataupun putus asa. Sekalipun menghadapi banyak rintangan atau kegagalan. Sukses yang memuaskan tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan mudah tercapai, namun seringkali memerlukan banyak pengorbanan dari diri kita, apakah berupa waktu, tenaga, uang, bahkan cucuran air mata. Kita harus bersedia dan rela membayar harga perjuangan kita demi mencapai cita-cita. Bisa saja kita menghabiskan banyak waktu yang biasanya kita pakai untuk bersenang-senang atau santai, untuk belajar dan bekerja keras. Dan bisa saja waktu kita untuk keluar menjadi berkurang, sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga. Jika tidak mendapat pengertian dan dukungan dari anak istri, atau bisa saja segala jerih payah kita, kelelahan kita yang telah kita berikan tampaknya belum memberikan hasil yang sepadan dengan pengorbanan kita. Namun saran saya ialah harus kita tetap konsisten dalam memperjuangkan impian hidup kita dengan terus-menerus belajar, bekerja, dan jangan lupa rajin berdoa memohon kepada Sang Pencipta. Karena saya yakin sebagaimana hukum kausalitas bahwa kalau kita menabur benih positif, maka logisnya ialah kita akan menuai hasil yang positif juga. Jadi kesuksesan itu harapan semuanya, termasuk istri, anak, keluarga, mengharapkan apa yang kita usahakan, apa yang kita rencanakan, dan apa yang kita lakukan memperoleh hasil yang maksimal, memperoleh hasil yang lebih baik, dan memperoleh sesuatu yang diharapkan untuk kehidupan dan kebahagiaan rumah tangga yang lebih harmonis. Tapi ingat, tanggung jawab kita bukan saja tanggung jawab kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, tapi juga kita mempunyai tanggung jawab sosial yang lebih besar, yaitu kalau kita punya usaha, barangkali ada orang yang bekerja, kemanfaatannya bisa untuk orang lain. Ini adalah hal penting.
bagi kita, kemanfaatan dari hasil jerih payah kita, dari usaha kita, perusahaan kita misalnya, itu untuk orang lain yang lebih membutuhkan untuk bekerja di perusahaan kita. Tentu saja kita bisa beruntung dan mempunyai nasib baik. Ternyata semua orang bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses. Tergantung kita. Apa kita mau atau tidak? Tergantung kita. Tergantung kita. Sekali lagi, tergantung kita. Keberhasilan itu tergantung kita. Kita mau apa tidak? Kalau kita tidak mau, ya sukses akan lari. Tapi kalau kita mau, sukses akan mendekat. Tapi dengan catatan, kesungguhan, serius, yakin, dan konsisten apa yang kita lakukan untuk memperoleh keberhasilan itu. Kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tentu saja kita bisa beruntung dan mempunyai nasib baik, yaitu sesuatu hal baik yang terjadi karena itu adalah merupakan kebutuhan kita, atau sesuatu yang tidak direncanakan terlebih dahulu, serta tidak bisa tercapai dengan upaya kita sendiri. Tapi kita harus tahu keinginan kita. Jangan sampai kita tidak tahu keinginan kita. Kita mau sukses apa? Sukses supaya cepat lulus doktor misalnya, atau dengan indeks prestasi tinggi, atau kita supaya punya mobil, atau kita supaya punya perusahaan, atau karir kita supaya naik, atau usaha kita supaya berkembang dan sebagainya. Kita harus tahu dulu apa yang kita cita-citakan, apa yang kita angan-angankan, dan apa yang harus kita lakukan. Itu adalah hal yang penting. Bagaimana Anda akan tahu jika telah mendapatkannya? Kalau kita tidak tahu terlebih dahulu untuk meraih sebuah kesuksesan dengan cita-cita, tujuan yang jelas. Misalnya ketika kita masih kecil dulu ya, saya sering tercengang karena setiap kali mempelajari kosakata baru, rasanya saya melihat dan mendengar perkataan itu ada di mana-mana. Padahal sebelumnya saya sepertinya tidak pernah mendengarnya. Dalam kenyataannya, kosakata itu tidaklah lebih sering muncul dari biasanya, melainkan karena saya tidak memperhatikan sebelumnya karena tidak mengerti. Sedangkan setelah saya diajarkan, setelah saya diberitahu kata baru itu, saya menjadi lebih sadar dan tanggap jika mendengar perkataan dia. Pada saat itu, kesan yang kita dapat adalah seolah-olah semuanya sama, padahal kenyataannya tidak. Padahal itu adalah hal baru. Setelah kita tahu semuanya, oh iya betul kok, itu adalah hal baru. Begitu juga dalam usaha. Kelihatannya sama, dipukul rata, kesusahan, kesedihan, keberhasilan itu dikira sama, padahal tidak dalam usaha. Tergantung kita, tergantung kita mau memperoleh keberhasilan dari apa? Karir, bisnis, nasib, atau mungkin kehidupan yang lain. Ini berbeda-beda. Ketangguhan kita sangat diperlukan. Pemirsa, hal yang serupa ialah bisa saja kesempatan emas untuk sukses bertebaran di sekitar kita. Namun, karena kita tidak mengenalinya, kita tidak melakukan apa-apa atas peluang itu. Jadi dengan adanya tujuan atau keinginan yang jelas dalam hidup, maka kita dapat mengenali adanya kesempatan atau potensi peluang dalam lingkungan kehidupan sekitar kita sehari-hari, yang dapat kita tangkap dan kita kelola sehingga menjadi lebih baik dalam kehidupannya. Semuanya berharap hidup ini menjadi lebih baik, karena itu dicita-citakan oleh semua orang. Sukses.